Kita ingin membahas tentu tentang berpusar hanya tentang ayah kita Ibrahim alaihissalam. Dan ini menjadi pelajaran-pelajaran istimewa baik buat para ayah terutama atau juga buat para ibu. Yaitu kita akan membahas dari beberapa ayat dan nanti teman-teman tolong dibuka, mungkin sudah pada baca. Ini hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ada dalam Sahih Bukhari. Hadisnya panjang sekali, bertutur tentang Ibrahim alaihissalam, Sarah, Hajar, kemudian Ismail sampai ke Mekah. Sudah pernah baca? Sudah pernah baca belum? Oh belum, antum harus baca. Karena ini pelajaran, kalau kita mau potret, ini pelajaran keluarga utuh sekali, panjang sekali hadisnya. Keluarga utuh sekali. Jadi kalau kita bersolawat tentang Ibrahim dan keluarganya, di sini ada pelajaran tentang keluarga banyak sekali. Nanti mau saya bacakan sebagiannya. Ya, sebagiannya mau saya bacakan. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memulai dari mungkin dari runtutan hadis itu, baru nanti kita masuk ke ayat. Karena kalau ayat itu, teman-teman, ayat itu susunannya memang mukjizat, tetapi suka tidak berurut. Berurut maksud saya tidak kronologis rangkaian peristiwa kayak sejarah. Kalau sejarah itu kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan gitu. Kalau Quran tidak. Quran bisa acak gitu, bolak-balik, loncat sana, balik lagi dengan hikmah yang Allah mau. Ada hikmah mukjizat di baliknya. Saya kasih contoh supaya antum jelas. Nanti kalau antum buka tentang Ibrahim di surat Al-Baqarah, doa Nabi Ibrahim, nanti antum buka dari mulai 124 dan seterusnya, antum buka. Dalam doa itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ya Allah, jadikan negeri ini aman. Yang di dalam surat Ibrahim ayat 35, Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Ya Allah, jadikan negeri ini aman. Doanya kelihatannya sama, terjemahannya memang sama, tetapi ditafsirkan ulama beda. Ditafsirkan ulama berbeda. Al-Alusi, Abu Hayyan Al-Andalusi dan seterusnya, para ulama menafsirkan ayat ini berbeda-beda. Kelihatannya sama. Betul ya? Antum bisa buka nanti di Al-Baqarah. Rabbi ja'al hadza baladan. Yang dalam surat Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada. Gitu. Bedanya cuma pada masalah alif lam. Ini tadi saya sampaikan. Ya, waktu 20 menit ke setengah jam sebenarnya hanya perlu membahas alif lam itu. Cukup antum bawa pulang alif lam jadi manfaat, betulan. Betulan. Bedanya cuma alif lam, tapi itu pedoman penting. Kenapa di sini hilang alif lamnya, di sana ada alif lamnya? Cuma itu bedanya. Kalau terjemahannya sama, ya Allah jadikan negeri ini aman. Itu terjemahannya. Tapi beda jauh. Beda jauh. Bahkan ini menentukan doa Ibrahim kok sama. Ini tidak sama. Karena ini Ibrahim berdoa di waktu yang bedanya jauh sekali. Jadi Allah ingin menunjukkan waktu yang berbeda, tapi doa Ibrahim bisa sama. Betapa pentingnya tema keamanan di mana anak kita tumbuh. Paham itu belum? Saya uraikan lagi, lebih dalam lagi. Memang begini, bahas alif lam itu begini. Sebentar, itu jamnya benar apa salah? Kan di jam saya masih. Enggak, maksud saya menit ininya. Itu maksud saya, kecepatan 10 menit. Betul kan? Berarti betul jam saya. Karena kok sudah mau habis, tinggal 5 menit lagi waktu saya. Baik. Ketika ini singkat tentang, karena bukan ini pembahasan kita, bukan detail di sini. Ketika para ulama menjelaskan tentang doa Ibrahim yang sama, Rabbi ja'al hadza baladan aminah, Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Asli bedanya hanya alif lam tok. Ya. Nah, ternyata salah satu penjelasan para ulama adalah, ini ada beberapa penjelasan panjang, tapi saya ambil satu penjelasannya, yaitu bahwa alif lam itu oleh para ulama disebut salah satu fungsinya, ini salah satu saja. Salah satu fungsi alif lam adalah lit ta'rif.
untuk menunjukkan bahwa negerinya sudah jelas negeri. Sudah jelas ta'rif. Begitu hilang alif lamnya, negerinya nggak jelas. Kalau kita bilang Balikpapan, Samarinda, Bontang, negeri. Begitu saya bilang negeri, terserah. Pokoknya semua di Kalimantan Timur negeri. Tapi begitu kita sedang membahas Balikpapan, kalau saya bilang negeri mesti harus pakai alif lam. Karena jelas yang sedang kita bahas hanya Balikpapan, bukan yang lain. Baik, itu namanya ta'rif. Dan ternyata para ulama mengatakan Ibrahim begitu masuk pertama ke Mekah, itu bukan negeri. Bukan negeri ya, pokoknya tempat tinggal di sini nih anak saya nih. Istri saya Hajar dan Ismail putra saya yang masih kecil itu tinggal di sini. Belum jadi negeri, nggak ada kehidupan kok. Tidak ada kehidupan, tidak layak disebut negeri. Tapi jelas doa Ibrahim, ya Allah jadikan negeri ini maka tidak pakai alif lam. Karena ini bukan negeri sebenarnya. Cuma ini saya sebut aja, negeri. Bukan negeri. Kalau negeri itu kan kayak begini Pak, ada kehidupannya. Makanya ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman. Begitu nanti dalam prosesnya ketika Ibrahim kembali ke Syam, dan antum tahu semua kisah panjang tentang bagaimana Hajar bolak-balik Safa Marwah nyari air sampai kemudian ada Zamzam yang kemudian dikumpulin sama Hajar, dikumpul Zamzami, ada yang kumpul, maka air yang ngumpul, maka jadi sumur. Karena Nabi Muhammad mengatakan semoga Allah merahmati Bunda Hajar, karena kalau tidak beliau kumpulkan Zamzam itu akan jadi sungai yang mengalir. Hadis dalam Sahih Bukhari, semua dalam Sahih Bukhari. Baik, kemudian dengan itulah maka ketika air sudah mulai ada, negeri yang itu tidak mungkin dihuni orang karena tidak ada kehidupan, tidak ada sumber kehidupan termasuk air, sumber kehidupan. Maka begitu ada air yang datang duluan burung. Ini saya ceritakan semua dalam Sahih Bukhari ya. Antum buka sendiri. Muter-muter tuh burung di situ. Begitu lewat masyarakat Jurhum. Masyarakat Jurhum itu dari arah Yaman. Makanya aslinya orang Arab adalah negeri Yaman. Dari Yaman mereka berangkat, begitu mendekati lembah Mekah itu mereka aneh, kok ada burung. Orang Padang Pasir hafal ini burung muter-muter di situ mesti ada air. Mereka aneh karena itu negeri biasa mereka lewati dan tidak ada air sama sekali di situ. Mereka nggak ada yang minat tinggal di situ. Begitu mereka kirim orang ternyata benar ada air, mata air baru keluar itu. Maka kemudian masyarakat Jurhum yang lewat itu minta izin kepada Bunda Hajar untuk bolehkah kami tinggal di sini. Kata Bunda Hajar boleh, tapi kalian tidak berhak terhadap airnya. Maksudnya apa? Maksud saya secara kepemilikan. Secara kepemilikan saya yang punya, saya kasih. Bunda Hajar orang baik. Saya kasih, cuma bukan milik kalian. Ya. Nah, maka itulah kemudian akhirnya begitu mereka orang yang cuma lewat itu, para kafilah yang lewat itu, mereka mulai tinggal di situ, lama-lama mulai boyong keluarganya. Ramailah Mekah tuh dengan masyarakat Jurhum. Karenanya nanti Nabi Ismail nikahnya dengan wanita Jurhum. Dan karenanya dalam hadis disampaikan Ismail pun kemudian belajar bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa asli bahasa Ismail, ibunya dan Ibrahim bukan Arab. Karena di situ Ismail baru belajar bahasa Arab yang dibawa oleh masyarakat Jurhum. Ini belajar sejarah nih. Semuanya ada dalam Sahih Bukhari ya. Anda buka sendiri. Disitulah maka ini setelah itu menjadi masyarakat ramai. Begitu ramai barulah disebut negeri. Kayak begini kehidupannya. Ada masyarakat, ada kehidupan, ada sumber kehidupan, ramai di situ. Begitu Ibrahim datang lagi sudah jadi negeri. Begitu jadi negeri Ibrahim doa pakai alif lam. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah jadikan negeri ini ya, sudah jadi negeri sekarang ini jelas nih saya bahas negeri betulan ya Allah. Ini negeri sudah ada, ini jadikan yang aman. Jadi antum lihat, Quran ketika untuk membedakan zaman yang cukup jauh dari tidak ada kehidupan sampai jadi negeri berapa lama ya? Balikpapan ini dulu nggak ada ya, sampai jadi ditinggali orang
Itu artinya doa Quran ini mukjizatnya sampai begitu. Untuk membahas sebuah zaman yang jauh dibedakannya hanya dengan alif lam. Itu mukjizatnya Quran. Alif lam saja menunjukkan waktu yang panjang. Tetapi yang menarik adalah namanya mendidik anak. Mendidik anak mau dimanapun, mau dia layak huni atau sudah layak huni atau belum layak huni, maka namanya didik anak itu mesti ada di tempat yang aman. Aman itu maknanya dia anak di situ tumbuh dengan sangat nyaman. Karenanya sebelum Nabi Ibrahim meminta banyak doa beliau untuk keturunannya, yang pertama diminta selalu satu hal, minta tempat ini aman ya Allah. Generasi kita tidak akan pernah bisa tumbuh baik di tempat yang tidak aman dan nyaman. Rumah bapak ibu kalau tidak aman, tidak nyaman, ya kan, maka generasi bapak ibu tidak bisa tumbuh dengan baik di rumah. Jadikan rumah itu nyaman, tempat yang aman, tempat yang nyaman, sehingga nyaman. Kalau bahasa Rasul Muhammad SAW, wal yasa'uka baituk, hendaknya rumahmu cukup untuk menampungmu. Ngerti maksudnya? Rumah antum itu, rumah antum umpamanya gede rumahnya, ya kan? Rumahnya gede banget. Umpamanya rumah antum ukurannya 1000 meter. Ya, gede rumahnya. Masuk berikut halaman gede besar, ya kan? Oke. Besar rumah antum, tapi kalau keadaannya tidak nyaman di rumah, itu anak nggak betah di rumah. Bapaknya kalau pergi juga nggak pengen pulang, ibunya kalau pergi sekalian. Anaknya juga sama. Kenapa? Karena tidak nyaman untuk dipulangi. Kalau rumah Anda surga, tidak ada yang tidak rindu pada kepulangan ke surga. Tapi karena rumah neraka, siapa yang ingin pulang ke neraka? Gak ada yang pulang ke neraka. Maka dari itu harus menjadi surga rumah itu. Sehingga bahasa Rasul Muhammad tadi, hendaknya rumahmu cukup untuk menampungmu, itu maknanya bukan ukuran luas berapa kali berapa, tapi rumahmu memang membuatmu betah di sana. Jadi betah di rumah itu salah satu ciri keberhasilan pendidikan rumah tangga. Antum catat penting itu. Cuma urusan betah di rumah, jadikan tolong ukur, teman-teman. Betulan, betah di rumah itu tolong ukur. Itu kalimat Rasul Muhammad SAW sampai segitunya. Dan Ibrahim mengisyaratkan tentang negeri yang aman, karena disitulah anaknya tumbuh. Wal yasa'uka baituk, hendaknya cukup rumahmu untuk menampung dirimu. Ibrahim mengatakan Rabbi ja'al hadzal balada amina. Kemudian ini tadi saya ingin sampaikan sebenarnya bahwa kalau Quran itu pembahasannya tidak kronologis, nggak selalu kronologis. Ada yang kronologis tapi nggak selalu 1, 2, 3 gitu ya. Tadi mau bahas itu saya. Nah, Quran lihat sekarang. Bukankah yang pakai alif lam itu di surat Ibrahim? Artinya negeri itu sudah ramai. Bukan negeri awal Ibrahim masuk ke Mekah. Tetapi yang unik justru itu ayat 35 surat Ibrahim. Tapi di ayat 37 justru malah membicarakan Ibrahim baru naruh anaknya. Baru naruh terus pergi dari Mekah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, dan seterusnya itu. Ya Allah, aku letakkan keturunanku di lembah yang tidak ada pohon di samping rumahmu yang mulia. Itu doa itu. Kalau dalam Sahih Bukhari tadi, riwayat Ibnu Abbas tadi, itu dibaca Ibrahim ketika Ibrahim baru meletakkan Hajar dan Ismail di Mekah. Setelah itu ditinggal oleh Ibrahim. Begitu Ibrahim sampai di sebuah tempat, di sebuah taniyah, sebuah tempat yang tempat itu sudah nggak bisa dilihat oleh Hajar dan Ismail, maka di situ Ibrahim berdoa. Ini doanya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun.